Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Anugrah Prawidia dengan nomor NIM 2108106020 dari kelas Tadis Biologi A. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum biologi umum, acara yang pertama yang berjudul Keanekaragaman Hayati. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengamati keseragaman dan keberagaman sifat pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang perlu disediakan pada praktikum kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, 10 lembar daun mangga jenis tertentu dengan diberi label A besar. Yang kedua, 10 lembar daun mangga jenis yang sama dari daun mangga yang diberi label A, tetapi dari pohon yang berbeda dengan diberi label A kecil. Yang ketiga, 10 lembar daun jambu yang terdiri dari 5 lembar daun jambu biji yang diberi label B. Dan 5 lembar daun jambu air yang diberi label C. Keempat, ada penggaris untuk mengukur. Kelima, ada pulpen. Enam, ada tabel hasil pengamatan untuk mencatat hasil pengamatan. Saja kita masuk ke prosedur kerja, yaitu melakukan observasi terhadap setiap daun tentang panjang, bentuk, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sifat permukaannya, dan catat hasil observasi pada tabel hasil pengamatan. Dari tabel hasil pengamatan yang sudah saya catat, yaitu berisi daun mangga yang berlabel A besar dari daun 1-10 memiliki panjang 16,8 cm sampai 24,7 cm dengan lebar bagian tengah 6 cm sampai 9 cm. Memiliki bentuk daun yang panjang, ujung yang meruncing, tepi daun yang tidak bergelombang, warna hijau tua, sifat permukaannya licin, memiliki sistem permukaan yang menyirip. Daun mangga yang berlabel A kecil dari daun 1-10 memiliki panjang 16,7 cm sampai 25,6 cm dengan lebar bagian tengahnya 6 cm sampai 8 cm. Memiliki bentuk daun yang panjang, ujung daun yang runcing, tepi daun yang bergelombang, berwarna hijau tua, sifat permukaannya licin, memiliki sistem permukaan yang menyirip. Daun jambu biji yang berlabel B dari daun 1-5 memiliki panjang 12,3 cm sampai 13,7 cm dengan lebar bagian tengahnya 5,9 cm sampai 6,8 cm. Memiliki bentuk daun seperti bulat telur, ujung daun yang tumpul, sifat permukaan kasar,
memiliki sifat pertulangan yang menyirip, berwarna hijau tua. Daun jambu air berlabel C dari daun 1-5 memiliki panjang 16,5 cm sampai 19,8 cm dengan lebar bagian tengahnya 5,5 cm sampai 7,2 cm. Memiliki bentuk daun bulat panjang, ujung daunnya runcing, berwarna hijau tua, sifat permukaannya halus, sistem pertulangannya menyirip. Lalu, faktor apakah yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis? Yang pertama, faktor genetika adalah keanekaragaman pada susunan gen. Gen sendiri memiliki sifat yang diturunkan. Contohnya, mangga berlabel A besar dengan mangga yang berlabel A kecil ini merupakan tanaman sejenis, namun memiliki panjang, lebar, dan bentuk yang berbeda. Mangga berlabel A besar tidak memiliki gelombang di tepi daunnya, namun mangga berlabel A kecil memiliki gelombang di tepi daunnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan susunan gen dalam daun mangga berlabel A besar dengan daun mangga berlabel A kecil. Yang kedua, habitatnya. Tempat hidup tanaman ini memang satu jenis, tetapi memiliki perbedaan sifat karena habitatnya berbeda. Yang ketiga, iklim cuaca. Tanaman ini memiliki satu jenis, tetapi jika tanaman ditanam di dua tempat yang berbeda dengan kondisi iklim atau cuaca yang berbeda pula, maka sifat dari tanaman itu sedikit akan berubah. Yang keempat, kesediaan unsur hara. Faktor ini berkaitan dengan habitat dan karakter iklim. Dalam sebuah tempat akan berbeda ketersediaan unsur haranya dengan tempat lain, tergantung pada faktor iklim dan habitatnya. Keanekaragaman hayati, contoh organisme yang memiliki manfaat dan nilai. 1. Bunga asoka. Bunga asoka memiliki 4 nilai dan manfaatnya, yaitu pertama, nilai estetika. Bunga asoka memiliki warna bunga yang sangat cantik, sehingga banyak yang menjadikan tanaman hias untuk di halaman depan rumah, yaitu manfaatnya sebagai tanaman hias. Ini adalah bunga asoka yang dijadikan tanaman hias untuk di halaman depan rumah. 2. Nilai spiritual. Bunga asoka biasanya digunakan sebagai bunga untuk berziarah di pemakaman, yaitu manfaatnya sebagai ziarah. Yang ketiga, nilai sosial budaya. Bunga asoka di Bali dan Nepal, bunga ini bahkan dianggap sebagai sakral dan sering digunakan sebagai upacara keagamaan, yaitu manfaatnya sebagai upacara keagamaan. 3. Nilai sosial budaya. Bunga asoka di Bali dan Nepal, bunga ini bahkan dianggap sakral dan sering digunakan sebagai acara keagamaan, yaitu manfaatnya sebagai upacara keagamaan. Keempat, nilai diperjualbelikan. Karena warna bunga asoka yang indah, bunga asoka diperjualbelikan sebagai tanaman hias. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.